Shalom, selamat pagi, salam sejahtera. Kiranya kita semua berada dalam keadaan sehat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Di pagi hari ini kita kembali akan mendengarkan sapaan Sabda Tuhan pagi hari di hari Senin tanggal 3 Mei 2021. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari berdoa. Ya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Bimbinglah, kuasailah kami dengan Roh Kudus-Mu agar ketika kami membaca Alkitab dan mendengarkan firman-Mu, kami dituntun untuk mengerti, menghayati, dan kami mampu memelihara firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya firman-Mu senantiasa menjadi landasan untuk kami melangkah menjalani kehidupan kami. Karena orang-orang yang hidup berdasarkan firman-Mu akan mengalami kehidupan yang berbahagia. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab terambil dari Hosea pasal 2 ayat 1 sampai 8 yang mengatakan, "Adukanlah ibumu, adukanlah sebab dia bukan istriku dan aku ini bukan suaminya. Biarlah dijauhkannya sundalnya dari mukanya dan sinahnya dari antara buah dadanya. Supaya jangan aku menanggalkan pakaiannya sampai dia telanjang dan membiarkan dia seperti pada hari dia dilahirkan, membuat dia seperti padang gurun dan membuat dia seperti tanah kering, lalu membiarkan dia mati kehausan. Tentang anak-anaknya aku tidak menyayangi mereka, sebab mereka adalah anak-anak sundal. Sebab ibu mereka telah menjadi sundal, dia yang mengandung mereka telah berlaku tidak senonoh. Sebab dia berkata, aku mau mengikuti para kekasihku yang memberi roti dan air minumku, bulu domba dan kain lenanku, minyak dan minumanku. Sebab itu sesungguhnya aku akan menyekat jalannya dengan duri-duri dan mendirikan pagar tembok mengurung dia, sehingga dia tidak dapat menemui jalannya. Dia akan mengejar para kekasihnya tetapi tidak akan mencapai mereka. Dia akan mencari mereka tetapi tidak bertemu dengan mereka. Maka dia akan berkata, aku akan pulang kembali kepada suamiku yang pertama, sebab pada waktu itu aku lebih berbahagia daripada sekarang. Tetapi dia tidak insaf bahwa akulah yang memberi kepadanya gandum, anggur dan minyak, dan yang memperbanyak bagi dia perak dan emas yang dibuat mereka menjadi patung Baal. Sebab itu aku akan mengambil kembali gandumku pada masanya dan anggurku pada musimnya, dan akan merampas kain bulu domba dan kain lenanku yang harus menutupi auratnya. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ungkapan bagai kacang lupa akan kulitnya adalah ungkapan yang tepat untuk dikenakan bagi umat Israel. Umat Israel sudah mengalami banyak berkat Tuhan. Tuhan sudah menganugerahkan keselamatan bagi umat Israel ketika umat Israel dibebaskan dari perbudakan Mesir. Israel dituntun untuk memasuki tanah perjanjian. Dan ketika memasuki tanah perjanjian ada begitu banyak berkat yang Tuhan curahkan bagi umat Israel. Namun Israel melupakan segala kebaikan Tuhan. Israel melupakan bahwa Tuhan sudah menganugerahkan berkat-berkat melimpah dalam kehidupan mereka. Mereka memilih untuk memberontak terhadap Tuhan, tidak setia terhadap Tuhan. Mereka memilih untuk melakukan kejahatan di depan mata Tuhan. Israel memilih untuk menyembah kepada ilah-ilah bangsa asing, menyembah kepada Baal, Arteste, dan semua ilah-ilah bangsa lain yang disembah oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Israel lebih memilih untuk menyembah kepada ilah-ilah dan berhala-berhala, kepada Baal yang tidak punya peran apapun dalam kehidupan umat Israel. Dan dengan demikian Israel membalas kebaikan Tuhan dengan kejahatan.
Mereka seperti kacang yang lupa akan kulitnya. Mereka tidak lagi hidup di dalam Tuhan. Mereka menyingkirkan Tuhan dalam kehidupan mereka, tidak lagi beribadah kepada Tuhan. Dan gambaran tentang Israel yang tidak setia itu digambarkan secara jelas dalam perkawinan Hosea dengan Gomer binti Diblaim, di mana perkawinan Hosea dengan Gomer mau menggambarkan bahwa Israel adalah seperti seorang kekasih yang tidak setia. Ia meninggalkan pasangannya dan memilih untuk pergi kepada kekasih yang lain. Gambaran perkawinan Hosea dengan Gomer mau menggambarkan ketidaksetiaan Israel. Mereka memilih untuk beribadah kepada ilah-ilah lain daripada kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan mereka. Ibu bapa dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk tidak berlaku sama seperti umat Israel. Kita sudah mengalami kebaikan Tuhan. Kita sudah menikmati akan damai sejahtera Tuhan. Kita menikmati keselamatan dari Tuhan yang dianugerahkan melalui Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit. Mari kita belajar untuk taat dan setia kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Jangan lupakan kebaikan Tuhan. Jangan lupakan bahwa Tuhan adalah yang memberikan kehidupan dan keselamatan kepada kita. Jangan kita mengalihkan pandangan pada kekuatan-kekuatan lain. Jangan mengalihkan pandangan pada kekuatan kuasa gelap. Jangan mengalihkan pandangan pada kekuatan harta kekayaan, ataupun uang, ataupun kekuasaan atau jabatan. Banyak orang Kristen yang mengilahkan kekuasaan, harta, tahta dalam kehidupannya. Dan tidak sedikit yang masih mengilahkan kuasa-kuasa jahat, kuasa-kuasa kegelapan. Tinggalkan semuanya itu. Karena hal itu adalah merupakan kejahatan di mata Tuhan. Kiranya kita hanya menyembah kepada Allah satu-satunya yang kita kenal, yaitu Yesus Kristus yang telah mati, yang telah bangkit bagi kita. Arahkan pandangan hanya kepadanya. Andalkan hanya kepada Tuhan Yesus. Jadikan Dia sebagai satu-satunya penolong kita, satu-satunya penopang kita, satu-satunya andalan kita dalam hidup kita. Dan biarlah kiranya kita boleh mempersembahkan hidup dan tubuh kita untuk Tuhan. Jangan lagi tubuh ini dipakai untuk berbuat dosa, tapi biarlah kiranya tubuh kita ini kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Tuhan tidak pernah berkompromi dengan dosa. Tuhan membenci dosa dan kejahatan. Tuhan membenci ketika kita menduakannya. Jangan menduakan Tuhan. Mari beribadah hanya kepada Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Dan biarlah kiranya kita boleh beribadah dengan setia kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan boleh berfirman kepada kami. Engkau mengingatkan kami untuk tidak berlaku sama seperti umat Israel yang melupakan Tuhan,
yang memilih untuk beribadah kepada para Baal dan ilah-ilah ataupun kepada berhala-berhala. Dan hal itu adalah merupakan kejahatan di mata Tuhan. Israel membalas kebaikan Tuhan dengan kejahatan. Dan kami mohon Tuhan, kiranya kami tidak melakukan hal yang seperti itu. Tuhan, tolong kami dengan kekuatan Roh Kudus, agar kami hanya beribadah kepada Tuhan Allah yang telah menyelamatkan kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Biarlah kiranya kami hanya mengandalkan Tuhan Yesus dalam hidup kami. Kami tidak mengandalkan kekuatan-kekuatan lain. Kami tetap menjadikan Tuhan Yesus sebagai pusat utama, sebagai inti utama dalam kehidupan kami dan keluarga. Berkati sertai kami semua, kiranya Engkau berjalan bersama kami, dan kiranya dengan kekuatan kuasa Roh Kudus kami dijauhkan dari kuasa-kuasa kegelapan, dan kiranya kami tidak lagi hidup menjadi hamba dosa. Kami tetap hidup dalam perkenanan-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu. Biarlah kiranya Engkau memberkati kami semua. Bagi yang sakit, Tuhan sembuhkan, pulihkan. Bagi yang berduka cita, Tuhan hiburkan. Bagi yang mengalami pergumulan, Tuhan kuatkan iman percaya mereka. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Doa ini kami peralaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita.